Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vika Yuliana. Saya adalah mahasiswi BINUS online dengan NIM 28026233354. Hari ini insya Allah saya akan mempresentasikan jawaban tugas ujian saya terkait proyek yang sudah kami kerjakan dengan judul Pengaruh Pancasila dalam Kualitas Pendidikan Anak pada Era Global. Di sini pada dosen pembimbing Bapak Dr. Justinus Suhardi, Human SV MSI, dan juga Bapak Dr. Trandes Arkadius Benawa MPD. Sebelumnya, adapun poin-poin yang hari ini akan kami bahas, di antaranya yaitu latar belakang, perumusan masalah, kemudian hasil temuan atau penelitian kami di lapangan, lalu solusi yang ditawarkan. Baiklah, pertama-tama kami akan membahas tentang latar belakang. Kualitas pendidikan anak di era globalisasi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensi. Meskipun globalisasi membuka peluang besar dalam dunia pendidikan melalui kemajuan teknologi, pertukaran informasi dan akses ke sumber daya global, kenyataannya tidak semua anak mampu menikmati manfaat tersebut secara merata. Alih-alih mengalami peningkatan, kualitas pendidikan anak justru mengalami penurunan di berbagai wilayah, terutama pada kelompok yang secara sosial dan ekonomi tergolong rentan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan kualitas pendidikan adalah kesenjangan akses dan kualitas antar wilayah. Anak-anak yang tinggal di daerah terpencil, pedalaman, atau kawasan yang tertinggal seringkali mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan yang layak. Adapun rumusan masalahnya, ada beberapa, yaitu bagaimana kondisi kualitas pendidikan anak di era globalisasi dan tantangan apa saja yang mempengaruhi karakter serta moral mereka. Bagaimana peran nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter dan moral anak di tengah pengaruh globalisasi? Sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah diimplementasikan dalam sistem pendidikan anak di Indonesia, baik di sekolah maupun dalam lingkungan keluarga? Kemudian apa saja yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam proses pendidikan anak di era global? Kemudian strategi apa yang dapat diterapkan dalam peran Pancasila dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak secara menyeluruh. Kemudian hasil temuan kami, penelitian kami di lapangan, globalisasi juga membawa pengaruh besar terhadap nilai-nilai moral dan budaya yang dianut oleh siswa. Arus informasi global yang tidak terbendung, terutama melalui media sosial dan internet, dapat menyebabkan anak-anak terpapar pada budaya luar yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal dan nasional. Hal ini berdampak pada pergeseran nilai moral, penurunan etika, dan lunturnya identitas budaya bangsa. Tanpa adanya pendidikan karakter yang kuat, anak-anak menjadi lebih rentan terhadap pengaruh negatif globalisasi, seperti konsumerisme, hedonisme, dan individualisme. Kemudian, infrastruktur pendidikan. Selain itu, masalah infrastruktur pendidikan masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah. Banyak sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, mulai dari gedung sekolah yang rusak hingga kurangnya akses terhadap teknologi pembelajaran. Kita tahu bersama bahwa masih banyak di pelosok-pelosok daerah yang akses pendidikannya itu masih jauh dari kata layak. Di samping itu, kurikulum yang diterapkan seringkali belum mampu mengikuti dinamika zaman, terutama
dalam hal pengembangan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Kurikulum yang terlalu padat namun tidak kontekstual juga berpotensi membebani siswa tanpa memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan mereka. Lalu solusi apa yang kami tawarkan? Dalam komunitas atau masyarakat, pengaruh Pancasila dalam kualitas pendidikan anak pada era global bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter Pancasila, menjaga identitas dan jati diri bangsa di tengah globalisasi, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam dunia pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing global, serta berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Dalam konteks ini, pendekatan BGA atau Being Global Academic menjadi kerangka penting untuk meninjau pengaruh Pancasila terhadap pendidikan secara lebih utuh, khususnya bagi kalangan mahasiswa sebagai agen perubahan. Lalu ketika ditanya apa saja, bagaimana kondisi kualitas pendidikan anak di era globalisasi, dan kira-kira tantangan apa aja ya yang mempengaruhi karakter serta moral anak-anak sekarang itu, moral mereka. Jadi menurut kami globalisasi itu dapat memberikan kemudahan akses informasi. Jadi tetap ada plus minusnya. Ya, di antaranya kita dapat kemudahan untuk mengakses informasi untuk anak-anak, yaitu melalui internet dan juga media sosial. Hal ini tentu saja membawa dampak positif, namun juga menimbulkan tantangan tersendiri seperti kecanduan gadget, berkurangnya interaksi secara langsung terhadap masyarakat. Selain itu juga minimnya peran figur teladan dan belum maksimalnya penegakan hukum penggunaan media sosial. Dan itu sangat berpengaruh untuk pendidikan anak-anak kita. Serta sistem pendidikan yang lebih menekankan pada aspek akademik dan menyebabkan pendidikan karakter yang kurang mendapatkan perhatian. Jika ditanya lagi, kemudian bagaimana peran nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter dan moral anak di tengah pengaruh globalisasi? Dari aspek ini, dari aspek nilai, Pancasila itu adalah pondasi karakter anak di tengah derasnya pengaruh global. Contohnya, pada sila pertama, ini mengajarkan toleransi dan sikap religius. Di sila kedua, kita menanamkan empati dan penghargaan terhadap sesama. Dan di sila ketiga, membangun cinta tanah air dan semangat kebersamaan. Lalu di sila keempat, melatih anak untuk berdialog serta menghargai pendapat. Dan di sila kelima, itu relevan dalam memfilter anak dari pengaruh negatif di globalisasi. Lalu, sejauh mana sih nilai-nilai Pancasila itu telah diimplementasikan dalam sistem pendidikan anak di Indonesia, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga? Kalau ditanya seperti itu, kan penilaian atau penerapan nilai Pancasila itu sebenarnya sudah terlihat dari pelajaran PPKN yang diajarkan kepada kita ketika di sekolah. Hingga aktivitas di rumah pun dengan orang tua, kita sudah terlihat untuk penerapan nilai Pancasila. Tetapi implementasinya masih bersifat teoritis dan bukan dari kebiasaan yang nyata. Contohnya nih, pada sila keempat diatur bahwa siswa diajarkan untuk berdiskusi secara demokratis dan menghargai pendapat sesama. Tapi dalam prakteknya saat diskusi berlangsung, justru banyak yang memotong pembicaraan atau menertawakan pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya dia. Pada sisi lain, di dalam keluarga, kesibukan orang tua juga sangat mempengaruhi kurangnya pembinaan karakter terhadap anak di dalam rumah. Sehingga
nilai-nilai seperti tanggung jawab dan juga sopan santun belum tertanam secara optimal. Menurut saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.